Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya ya, yang terkait hakikat manusia. Nah, sekarang akan diperinci bagaimana akal itu ya. Akal itu apa? Secara singkatnya, akal itu adalah berpikir atau proses berpikir ya. Proses berpikir. Ya, proses berpikir ya. Nah, proses berpikir kita akan sempurna, akan terjadi proses berpikir ya dengan sempurna kalau ada 4 faktor ini, 4 unsur ini. Yang pertama adalah otak. Nah, otak yang bisa dipakai untuk berpikir, untuk ya berakal gitu ya, berpikir, yakni otaknya yang normal, sehat gitu ya. Nah, oleh karena itu makanya disinilah Islam ya memerintahkan kepada kita untuk menjaga akal kita, menjaga kesehatan otak gitu ya, menjaga kesehatan otak. Makanya di sini ada perintah pentingnya ya, perintah memakan makanan yang halal dan thayyib ya, terlebih lagi yang bisa menjaga kesehatan otak. Nah, sebaliknya makanan-makanan atau minuman yang sekiranya bisa merusak otak itu diharamkan, bahkan ya diharamkan ya. Ada yang dimakruhkan, ada yang sampai diharamkan ya. Ya diantaranya kalau yang diharamkan kan homer ya, ya semacam alkohol atau benda-benda yang memang diharamkan dalam Al-Quran, itu bisa merusak otak ya, bisa mengganggu otak, sel saraf. Nah seperti itu. Kemudian makanan-makanan yang sekiranya ini merusak otak ya, menurut kedokteran ya, lebih baik dihindarkan ya, dihindarkan. Makanan yang halal dan thayyib saja yang kita makan ya. Kemudian yang kedua adalah panca indera. Panca indera itu ada 5 ya, diantaranya penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman. Nah, namun di sini yang paling diutamakan adalah panca indera yang sering disebut dalam Al-Quran itu adalah absor dan sam'a ya. Absor itu adalah penglihatan ya, penglihatan dan pendengaran. Ini 2 panca indera yang paling berperan dalam kehidupan kita ya. Bayangkan kalau misalkan kita tidak ada penglihatan, atau misalkan dicabut penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak kenikmatan yang hilang ya dalam kehidupan kita, termasuk pendengaran juga ya. Coba saja kalau misalkan pendengaran kita dicabut oleh Allah, telinga kita tidak berfungsi ya, naudzubillah min dzalik ya, nanti banyak kenikmatan juga. Kita tidak bisa mendengarkan Al-Quran, kita tidak bisa mendengarkan suara-suara yang indah. Nah, mata juga ya, kalau misalkan dicabut, kita tidak bisa melihat Al-Quran, kita tidak bisa melihat indahnya pemandangan gitu ya. Nah, oleh karena itu ini juga sama, Allah memerintahkan kepada kita, ya Islam memerintahkan kepada kita untuk menjaga ya kesehatan mata ya, kemudian kesehatan telinga, kesehatan panca indera yang lain ya. Nah, karena ini secara tidak langsung bisa menjadi penyempurna proses berpikir kita ya. Nah, ini panca indera diantaranya ya, mata, telinga ya. Ya, mata itu maksud di sini adalah penglihatan ya. Telinga pendengaran. Nah, indera penciuman juga sama ya, seperti dan lain-lain ya. Nah, indera penciuman juga penting karena kita bisa mencium, wah ini makanan misalkan ya, bisa merasakan lezat atau tidaknya dengan indera penciuman ya. Nah, kemudian informasi awal. Nah, ini informasi awal tidak kalah penting. Informasi awal itu maksudnya tuh ya ilmu atau informasi ya, pengetahuan kita ya. Karena kalau tanpa informasi ya, kita tidak bisa berpikir ya, tidak sempurna berpikir kita. Misalkan kita tidak tahu apa-apa misalkan tentang bahasa Arab ya, tiba-tiba kita diminta berpikir tentang tulisan yang
berbahasa Arab. Nah, kita nggak bisa ya. Informasi awal itu di sini ilmu. Makanya Islam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Makanya wajib ya belajar tuh ya, wajib belajar ya, wajib mencari ilmu, tolabul ilmi. Makanya kenapa diperintahkan untuk belajar, untuk mencari ilmu ya tadi ya, supaya kita menyempurnakan ketika kita memikirkan suatu hal gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah fakta. Fakta ini itu adalah fakta yang terindra, yang kita pikirkan ya. Kalau misalkan tidak ada faktanya, tidak ada benda atau perbuatan yang kita pikirkan ya, bagaimana kita bisa memikirkan sesuatu gitu ya. Misalkan berpikirlah tentang A, misalkan A nya itu nggak ada gitu ya, tentang sesuatunya itu nggak ada, nah kita nggak bisa berpikir ya. Nah, namun yang paling penting yang ingin menjadi catatan bagi kita, pertama ya, di sini nih kita dikaruniakan otak ya dengan sempurna. Alhamdulillah ya, kita dikasih oleh Allah panca indera yang normal. Fakta ada ya di depan mata. Nah, berarti tugas kita untuk menyempurnakan pemahaman kita tuh sebetulnya ini ya, informasi awal. Informasi awal tuh yakni ilmu. Nah, maka oleh karena itu jangan bosan-bosan mencari ilmu ya, supaya menyempurnakan pemahaman kita ya, sampai paham ya. Nah, sampai paham. Nah, ini kalau sudah paham nanti akan merubah tingkah laku kita, amal kita gitu ya, ibadah kita seperti apa ya, kesananya seperti itu ya. Kita bisa mengetahui ini hukumnya apa ya, dari sisi hukum kita bisa tahu, dari sisi amal ya kita lebih terjaga ya. Kita jadi tahu hukum, kita jadi amal kita jadi terjaga ya. Makanya yang paling penting di sini ya, pentingnya mempelajari akal itu apa tuh ya, pentingnya di sini supaya kita lebih giat lagi belajar, supaya kita lebih giat lagi mencari ilmu ya, untuk menyempurnakan pemahaman kita, untuk menyempurnakan kemampuan berpikir kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.